Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022 ini. Biarlah apa yang sudah kita jalani bersama di tahun 2021, meskipun banyak pergumulan, ya kita harus menghadapi pandemi sepanjang kurang lebih 2 tahun. Tapi kita tetap bersyukur di mana pagi hari ini Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini di hari pertama di tahun 2022 ini kita bersama-sama datang untuk memberikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Biar apa saudara, supaya di tahun-tahun di hari-hari mendatang kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Mari sebelum kita menaikkan pujian, kita mau bersama-sama datang di dalam doa, kita mau satukan hati kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di mana Tuhan di pagi hari ini adalah hari pertama di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang baik. Kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang bugar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami berterima kasih Tuhan karena di sepanjang tahun yang lalu 2021, meskipun banyak pergumulan, banyak pertentangan, Tuhan kami harus menghadapi banyak hal yang harus kami hadapi bersama-sama. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama berhimpun di tempat ini. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik. Untuk sebentar kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa di tahun ini kami akan menjalani hari-hari yang lebih baik lagi dalam pimpinan, dalam pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita yang pertama, lebih dalamku menyembah. Haleluya. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama angkat suara kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya ajak semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat suara kita bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar ku tinggikan nama-Mu. Amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi bersama-sama ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, sebab Engkau yang layak mendapat pujian dari kami pagi hari ini. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Engkau Tuhan layak ditinggikan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh melampaui hari-hari ini bersama anugerah dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sikira pala-pala bayaso. Haleluya. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Mari tinggikan namanya, agungkan namanya. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Mari lebih dalam lagi. Angkat suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Yes, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh. Amin. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau terus mensyukuri akan kehidupan ini Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tiada pernah lebih cepat, tiada pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya.
Demikian juga untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2022 ini kami percaya kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap melangkah bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua bersama-sama katakan amin. Sekali lagi bisa berikan sorak-sore. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bisa angkat tangan sepanjang malam tadi yang merayakan tahun baru siapa? Bisa angkat tangan saudara. Haleluya. Ya, semalam waktu kita bersama-sama merayakan menyongsong tahun baru, kita membakar sate saudara. Ya, ketika sate itu dibakar, aromanya itu apa saudara? Bisa menarik selera kita. Baunya harum sampai kemana-mana. Bahkan ada dari antara teman-teman kita yang kurang menyukai sate, dengan harumnya bau itu, mereka saudara? Bertambah. Ada yang 2, ada yang nambah 3, akhirnya mereka makan banyak. Nah demikian juga dengan saudara, ketika kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ya, kita memberikan yang terbaik. Itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Baik, kita bersama-sama datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari lebih hebat lagi, kita bersama-sama pujikan namanya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersama bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi, akan bersorak-sorai. Yuk, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersama-sama, lah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih
setianya. Mari sekali lagi bersama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tu selamanya, bahwasanya, amin. Sekali lagi bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, woi, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudaraku. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, kita mau tetap percaya dan kita mau tetap optimis saudara. Ya, di tahun 2022 yang baru ini kita mau bersama-sama tetap melangkah bersama Tuhan. Karena apa saudara? Firman Tuhan itu terus memberikan kekuatan untuk kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Kuasa namanya. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam namanya ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Mari berikan lebih dahsyat untuk Tuhan melalui pujian kita. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu, mari katakan, ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, kami percaya Tuhan, nama-Mu memiliki kuasa dalam hidup kami. Hey!
ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari bersama-sama. Saudara kalau nggak ngikutin tadi teriakan terakhir, itu rugi saudara. Disitulah berkat Tuhan mengalir untuk kita semuanya, amin. Kita mau bersama-sama tetap semangat di pagi hari ini. Kita mau melupakan masa yang lalu di 2021. Kita mau menatap tahun 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan, amin. Lupakan yang telah lalu, kita mau tetap berdiri. Haleluya. Yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan rasa memandang Tuhan Yesus. Mari katakan bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Yang rintangi ku mau setia panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga lawanku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Bahkan yang telah lalu, mari mengarah pada tujuan, amin. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, mari bertanding sampai menang, amin. Berlari, merintangi, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan, amin, pekerjaanmu dalamku. Mari sekali lagi, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan haleluya. Mau setia kan panggilanmu, mari katakan, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Sekali lagi, ku mau setia
kami percaya Tuhan, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu Tuhan. Sekali lagi Kau kan sempurnakan, amin, pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk di pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap bersama-sama bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Meskipun keadaan kami tidak seperti apa yang kami harapkan, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Mari sekali kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Mari mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Syukur selalu, katakan dalam kelemahanku Tuhan, kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Mari sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur selalu. Kami percaya Tuhan Kau bekerja dalam kelemahan kami, kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Mari angkat suaramu. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku, tetap
hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari katakan saat sekelilingku, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saya serahkan pada Pak Arif. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari katakan saat sekelilingku Tuhan, amin, tak mengerti bebanku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. itulah yang bisa kami katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan kami yang terbaik. Amin. Engkau sudah menolong menuntun kami sepanjang tahun 2021. Dan hari ini Tuhan kami bersama-sama memasuki tahun 2022. Dan kami boleh melihat keadaan kami baik, kami sehat, kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Inilah pemeliharaan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami bersama-sama menyongsong hari yang baru di tahun 2022 dengan pujian syukur. Dan kami meyakini ketika pujian syukur itu sampai kepada surga, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Siap untuk memberkati, siap untuk menolong, bahkan memberikan hikmat pengertian yang baru. Amin. Sehingga di tahun 2022 ini Tuhan, kami mengalami damai sejahtera, Amin. sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan inginkan di tahun yang baru, di dalam kegemilangan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kuasa berkat dari urapan Roh Kudus yang memberikan pertolongan atas kami. Terima kasih, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya.
Ya, hari ini kita masuk di dalam tahun yang baru, tepat tanggal 1 Januari 2022. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah. Dan kita menyongsong hari yang baru dengan harapan yang baru. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar perkataan firman Tuhan, tetap mengambil di dalam Injil Lukas. Saya memberikan tema pagi hari ini, menyongsong hari baru dengan memuji Dia. Ya, sekali lagi tema kita adalah menyongsong hari baru dengan memuji Dia. Kita akan bersama-sama melihat, membuka di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, inilah hari atau waktu yang dilakukan atau diterima oleh seorang yang benar, seorang yang saleh bernama Simeon. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ini menceritakan tentang waktu di mana Tuhan lahir, kemudian Tuhan dibawa ke bait suci di hari yang ke-8, kemudian pada waktu masa pentahiran, Yesus juga dibawa ke bait suci kembali. Disitulah dia ketemu dengan seorang yang benar, seorang yang saleh bernama Simeon. Simeon di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini identik dengan nama Simon. Ya, nama lama itu Simeon, nama baru itu Simon. Nah, Simeon ini ketika melihat kedatangan Tuhan ke dalam bait Allah, Simeon ini punya satu perasaan hati yang sangat gembira. Perasaan hati yang sangat gembira ini bukan dari dirinya, bukan. Tetapi ada satu dorongan dari Allah Roh Kudus memberikan yang namanya apa? Luapan kegembiraan. Makanya saya mau berkata bahwa rasa bahagia, rasa gembira, sukacita itu termasuk di dalam buah roh. Nah, orang-orang yang mengalami kegembiraan yang daripada Tuhan, meskipun, ya sekali lagi meskipun, mungkin kondisi lagi tidak baik. Kondisi mungkin sedang kekurangan atau mungkin kondisi hari itu sedang tidak punya pegangan. Tetapi karena hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan penghiburan. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Makanya dengan judul firman Tuhan ini ayat 28 saya memberikan tema tadi, menyongsong hari baru dengan memuji Dia. Ya, saya mencoba untuk mengaplikasikan seperti halnya Simeon. Hari itu Simeon dengan sangat gembira menyambut anak itu, menantang artinya mengangkat begitu sambil memuji Tuhan. Nah, saya mempunyai satu harapan dengan tahun yang baru, ya kita bersama-sama menyongsong hari yang baru. Untuk apa? Secara khusus kita mau belajar untuk memuji. Belajar untuk mempermuliakan kembali nama Tuhan dengan semakin baik. Kenapa demikian? Karena kita harus mau berkata jujur. Banyak dari kita kalau sedang puji-pujian sebelum firman Tuhan disampaikan, biasanya pujian yang dilakukan oleh kita jemaat, biasanya jemaat ini kurang semangat. Bahkan ada orang-orang tertentu kalau diajak untuk tepuk tangan, ya bukannya bertepuk tangan, tetapi malah menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung. Kira-kira seperti itu. Diajak bersorak-sorai, malah sedekap. Nah, buat kita yang mungkin sedang belum mau untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, mempermuliakan nama Tuhan, mungkin, ya sekali lagi mungkin, buat kita merasanya enggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, firman Tuhan memberikan satu catatan. Allah bertata di atas setiap puji-pujian. Jadi artinya sewaktu kita bersama-sama mau memuji Tuhan dengan memberikan ekspresi yang terbaik, secara otomatis Tuhan itu juga akan memberikan balasan yang setimpal.
Makanya banyak kejadian di dalam gereja. Ketika ada orang yang semangat memuji Tuhan, orang itu sakit, orang itu mungkin ngalami stroke, mungkin ngalami kebas di tangan, rasa kebal nggak karu-karuan. Tetapi ketika orang itu bersemangat untuk memuji Tuhan, tiba-tiba sewaktu orang ini pulang, ngerti-ngerti dia bisa berkata, loh aku kok sembuh, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus Tuhan memperhatikan dari masing-masing kita. Jadi kalau kita mempunyai semangat yang baru di tahun yang baru, dengan semakin memberikan pujian syukur yang terbaik, saya yakin, ya hari ini kan masa suram. Tahun ini kita memasuki masa COVID itu hampir 3 tahun, hampir. Nah harapan saya ketika kita memuji Tuhan dengan waktu, dengan cara yang terbaik, ya masa suram itu bisa kita lalui juga dengan gampang. Kenapa? Karena melalui pujian itu nanti Tuhan akan memberi belas kasihan atas kita. Samalah kalau saudara sebagai orang tua, ya mungkin hidupmu susah, hidupmu secara ekonomi lagi mengalami keterpurukan. Tapi coba kalau anakmu tuh menyenangkan, ya selalu mendukung bapak ibunya, selalu memberikan support yang terbaik. Meskipun orang tua susah, maka yang terjadi orang tua juga akan terus memberikan dukungan kepada anaknya. Kenapa? Anaknya semangat, anaknya semringah, anaknya itu memberikan rasa sukacita kepada orang tua. Akhirnya apa? Ya terus diberi hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Makanya mari kita bersama-sama belajar dari eksposisi Lukas pasal 2. Kita akan belajar dari ayat 25 sampai dengan ayat 32. Dan saya memberikan tujuan, memberikan pujian syukur akan menghasilkan damai sepanjang hari. Yang setuju katakan amin. Ya saudara bisa bersyukur setiap hari. Saudara waktu ibadah, ucapan syukur itu timbul dalam hati. Nanti yang muncul itu damai. Saya beri contoh begini. Kalau kita ketemu orang, ya saya ketemu siapapun, misalkan berkata begini, selamat pagi, wah puji Tuhan, wajahmu seger loh. Bagi engkau yang wanita, saya mungkin akan berkata, wih tambah cantik. Yang engkau pria, saya berkata, wih tambah seger ganteng. Waktu saya mengucapkan semacam itu, ya orang lain yang menerima perkataan saya, hatinya apa? Bergirang. Nah waktu mereka bergirang, hati saya pun tanpa sadar, saya punya perasaan senang juga. Dan akibat dari itu apa yang terjadi? Masing-masing damai, enak. Tapi coba kalau saya ketemu seseorang tiba-tiba saya langsung mencibir. Saya tidak menyambut dengan baik. Saya cuma diam aja, tidak memberikan satu patah kata pun, shalom pun tidak. Saya yakin yang bersangkutan itu ketemu saya itu sudah tidak nyaman. Waktu yang bersangkutan tidak nyaman terhadap saya, hati saya ini kayak punya beban. Rasa itu pasti nggak enak. Dan akhirnya sepanjang hari itu saya mikir, kenapa? Wah, aku tadi salah. Wah, aku tadi tidak memberi salam. Akhirnya apa? Damai sejahteraku sepanjang hari itu hilang. Tapi coba kalau kita mau bersama-sama belajar, berikan pujian syukur. Ya secara khusus kepada Tuhan. Misalkan kita cuma berkata begini, wah puji Tuhan, haleluya. Loh ini ucapan yang sangat mudah. Nanti yang didapat dari hatimu apa? Engkau ini tiba-tiba bisa punya perasaan tenang, ayem. Dibandingkan apa kalau engkau sedang bersungut-sungut. Nah kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyongsong hari baru dengan memuji Dia dan menghasilkan damai. Kita akan bersama-sama melihat dalam ayat 25 dan ayat 26 terlebih dahulu. Bapak Gunadi bisa tolong bacakan. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati
sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ya, Bapak Ibu perhatikan, siapa kira-kira orang yang bisa menyongsong hari baru dengan memberikan pujian kepada Tuhan kemudian bisa menghasilkan damai? Dari ayat 25 dan ayat 26 ini saya memberikan satu kesimpulan. Yang pertama, mereka yang sedang punya pengharapan. Jadi kalau kita masing-masing punya pengharapan kepada Tuhan, saya berani pastikan, orang itu nanti memuji Tuhan itu dengan apa? Enteng. Sekali lagi dalam ayat 25, perhatikan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan. Yang menantikan penghiburan. Nah, orang kalau menantikan penghiburan ini artinya apa? Ini orang yang punya pengharapan baru. Tapi kalau engkau ngelokro, engkau berkata begini, percumalah. Engkau selalu berkata, percuma. Gak ada artinya aku pergi ke gereja. Ngapain? Engkau sudah kehilangan pengharapan. Tapi seperti perkataan firman Tuhan, kalau kita mau menantikan penghiburan, nah penghiburan itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berpegang kepada janji Allah. Ayat 26 berkata, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saya sangat yakin kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu pun sebenarnya sudah mendapatkan janji yang daripada Tuhan selama bertahun-tahun. Amin. Saya dan saudara itu setiap hari menerima janji. Nah, tinggal masalahnya waktu kita menerima janji Tuhan, kita yakin enggak? Kita mau percaya penuh atau tidak? Dan kita mau enggak menantikan akan setiap janji Tuhan? Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, janji Tuhan itu akan kita terima dengan cara yang progresif, menanjak. Kenapa menanjak? Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi orang Kristen itu tidak menjadi orang Kristen yang terkaget-kaget. Makanya Bapak Ibu lihat, orang Kristen yang benar, menerima berkat, menerima pemulihan, menerima sesuatu yang baik, itu biasanya apa? Bertahap. Saudara akan terus bisa menyaksikan, saudara akan terus bisa berkata, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Iya bisa, karena apa? Tuhan memberikan kepada orang yang dicintai. Nah tentu secara khusus bagi mereka yang mau sabar. Tapi sayang ada banyak dari kita nih seringkali tidak sabar, kita kepinginnya selalu instan. Sesuatu yang instan sementara kelihatan baik, kelihatannya baik. Karena apa? Cepat. Tapi coba kalau kita mau bandingkan mie instan dengan mie restoran yang dimasak secara khusus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, enak mie instan atau enak yang restoran masakan khusus? Restoran dong. Tapi kadang-kadang kalau kita mau makan di restoran, makan mie yang enak, mie yang spesial, kadang-kadang kita harus nunggu. Paling tidak setengah jam. Apalagi kalau misalkan restorannya rame, nunggunya bisa 1 jam. Kadang-kadang kita bisa emosi. Kadang-kadang kita bisa ngata-ngatain pegawai restorannya. Mbak, kok lama sekali tahun niat masak enggak? Kira-kira begitu. Tapi kalau saudara mau terburu-buru pakai mie instan, ya bisa. Mungkin dalam waktu hitungan 3-5 menit tersaji. Tapi coba ditanya rasanya gimana? Asin, cuma asin aja sudah, yang penting buat ganjel. Sama seseorang yang terlalu terburu-buru menantikan janji Tuhan. Biasanya yang didapat apa? Ya wes, sesaat kelihatannya kenyang, sesaat. Tapi tidak bisa merasakan apa nikmat. Beda dengan orang-orang yang mau sabar.
kenyangnya itu bisa panjang, puasnya itu bisa bertahan lama. Makanya Bapak Ibu perhatikan, orang kalau terlalu cepat, orang kalau terlalu cepat dipulihkan, biasanya apa? Bertahannya itu cuma sebentar. Kegirangannya sesaat, wih senang pulih. Berapa lama? Paling 2-3 bulan. Sesudah itu hampir melupakan Tuhan. Nah, Simeon seorang yang sangat sabar. Dia menantikan janji Tuhan itu bukan hanya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak. Sampai masa yang cukup tua dari kehidupan Simeon, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sinyal. Jadi waktu Roh Kudus itu memberikan sinyal atas hatinya Simeon, Simeon itu hatinya tuh bergolak. Wah, senangnya minta ampun. Nah, waktu dia punya satu perasaan senang, semangatnya bangkit. Di dalam ayatnya yang ke-20 berapa tadi? Ayat 27 dikatakan apa? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi kalau seseorang ini mulai punya satu gairah, gejolak yang muncul, perasaannya kepinginnya apa? Wih, aku merindukan Tuhan nih. Seperti Simeon, dia cepat-cepat datang. Nah, kita akan kembali melihat tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Dikatakan yang menantikan penghiburan, yang menantikan penghiburan. Nah, siapa orang-orang yang bisa menantikan penghiburan itu secara baik? Kalau di dalam kitab Ayub pasal 14 dikatakan bahwa mereka semuanya yang masih hidup. Ya, kita akan melihat Ayub pasal 14 ayat 14 dan ayat 15, tolong dibacakan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Iya. Ayub yang hari itu sedang mengalami penderitaan. Dia ini menunggu, menantikan janji Tuhan. Dan dia berkata apa? Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jawabannya tidak bisa. Mati ya sudah mati. Nah, Ayub berkata seperti ini, dia sedang memberikan sebuah isyarat. Kalau engkau mau memuji Tuhan, kalau engkau mau untuk menerima berkat pengharapan dari Tuhan, lakukanlah itu selama engkau hidup. Makanya ayat ini berkata, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Tidak bisa. Maka sewaktu aku hidup, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Sama hari ini kita mungkin sedang punya problem bertahun-tahun. Masalah kita ini numpuk. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini tahun 2022 masih diberi nafas yang baik. Artinya apa? Artinya saudara dan saya, meskipun punya masalah, saudara tetap punya pengharapan. Saya beri contoh begini sajalah, contoh. Hari ini kita mungkin datang ke gereja lagi gak punya duit nih. Kita datang beribadah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini uangku sudah mepet habis. Tapi aku punya pengharapan baru di dalam Engkau. Udah itu harapan. Nanti tiba-tiba kita pulang, ada yang jawil. Pak, iya Pak, ada sedikit berkat. Saudara bisa terima. Masuk ke mungkin ke saku, sambil diraba-raba mungkin di rumah, atau mungkin sambil perjalanan karena nggak berani buka.
Saudara bisa dalam hati langsung ngomong gini, puji Tuhan, pengharapanku dijawab oleh Tuhan pagi hari ini. Kok iso ya ono wong sing kayak duit aku, kira-kira gitu. Sama hari ini saudara sedang butuh apa di hadapan Tuhan. Seperti hari itu Ayub mengalami pergumulan, mengalami sesuatu yang berat, tetapi dia berkata, maka ketika aku masih hidup, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Ayat 15, Ayub memberikan satu catatan. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Jadi saudara perhatikan ayat 15, waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, waktu sisa hidup kita masih mau datang kepada Tuhan, nanti akan ada waktu Tuhan panggil. Panggil. Nah, waktu kita dipanggil kita akan nyaut, ya Tuhan. Loh, kenapa Tuhan kok bisa memanggil kita? Firman Tuhan di sini memberikan catatan. Tuhan rindu kepada kita semuanya. Jadi saudara perlu sadar, waktu kita menyongsong hari yang baru, kita diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru, Tuhan itu sedang memberikan kesempatan. Kesempatan yang bagaimana? Kira-kira kalau Tuhan bisa ngomong langsung kepada saudara, Tuhan akan ngomong, aku jane kangen lo karo kowe. Aku sudah sama rindu. Kenapa? Hari-hari yang kemarin kamu jarang ibadah. Hari-hari yang kemarin kamu tuh jarang nongol. Mbok ya atau datang, aku kangen. Kira-kira ayat itu mau ngomong gitu. Dan Ayub hari itu sadar, di tengah-tengah masa sulit hidupnya yang penuh dengan pergumulan, hartanya habis, anaknya semua mati, dirinya kena borok, kena sakit, dan hampir mati. Ternyata cara yang diizinkan oleh Tuhan terhadap Ayub karena apa? Tuhan itu kangen. Sama kalau saudara punya anak, mungkin di luar kota, saudara sudah biasa membiayai. Setiap bulan katakanlah dikirimi uang 5 juta, 5 juta, 5 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi anakmu ini ternyata anak yang cukup nakal. Sudah dikirimi uang, meneng, enggak ada bilang, Pah kamsia ya, enggak ada. Mah terima kasih ya, enggak ada. Diam aja. Anda sebagai orang tua akan berkata dalam hati, bocah kurang ajar. Terus caranya gimana untuk supaya anak itu mau kontak kita? Kiriman yang setiap tanggal muda, tanggal 1 itu di stop. Waktu di stop pertama mungkin anak cuma batin. Mungkin papa mamaku lupa. Tapi kalau 2, 3, 4 bulan di stop lama-lama mikir enggak? Pasti mikir. Dan anak itu saya berani pastikan, pasti akan telepon. Pap, kok kirimanku enggak dikirim-kirim ini sudah 4 bulan loh. Orang tua akan menjawab, oh kowe tesih kelingan karo papah mamahmu toh. Loh kenapa pap? Dia pikir dewi. Tapi lihat anak itu ngalami penderitaan karena apa? Tidak punya uang saku. Sama dalam hidup kita masing-masing seperti itu. Kadang-kadang kita bisa kehilangan sesuatu dalam diri kita. Secara khusus apa? Damai. Mungkin kau masih punya uang hari ini. Engkau masih punya materi, oke. Tapi pertanyaannya punya damai enggak? Dan damai sejahtera itu hanya bisa kita terima kalau kita mau datang kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu boleh lihat, orang yang mau datang kepada Tuhan, wajahnya meskipun ya sudah usianya mungkin mendekati tua, 70, 65, harusnya orang lain itu kelihatan, wah kelihatan capek. Tapi karena saudara datang kepada Tuhan, wajahmu itu iso semringah. Saudara bisa kelihatan seger, awet muda. Amin.
Nah coba sekarang lihat pasanganmu atau mungkin samping kiri kananmu wajahnya kira-kira tua atau muda ini. Loh ini benar loh. Saya kadang-kadang perhatikan ini teman-teman saya yang ada di sini. Saya banyak kumpul. Ya saya perhatikan Pak Gur ini usianya sudah 64 ya kalau tidak keliru, apa 65. Saya sering godain dia, kaya wong umur 35 wae. Pit-pitan wae. Ben seger Pak katanya. Seger. Itu di sebelah kiri saya ada Mr. David, wajahnya juga tidak tua-tua. Dulu saya ketemu waktu saya masih 40 tahun, wajahnya seperti itu. Sekarang juga masih seperti ini juga. Kenapa? Mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara boleh cek dah. Saya sedang tidak ngecap, sedang tidak membanggakan seseorang, tidak. Tetapi Bapak Ibu boleh cek, orang yang hidup di dalam Tuhan dan hidup di luar Tuhan, waktu jejer jalan bareng, beda. Loh bener, saya punya banyak teman-teman yang di luar Tuhan, waktu saya ketemu, tak pikir ke sopo ya, engkong sopo gitu, rambutnya udah putih, kurus kok melakukan itu setengah mati. Ternyata apa, teman SMP saya, kowe toh, kok ngono-ngono apa? Mbuh uripku memang ini lho. Amin. Beda. Kenapa berbeda? Pengharapannya senantiasa baru. Ada kesempatan, ada waktu datang untuk memuji Tuhan. Termasuk seperti kita hari ini di tahun 2022. Saudara sudah menerima bukti dari Tuhan. Apa buktinya? Saudara bisa ibadah awal tahun. Itu artinya apa? Saudara punya pengharapan yang baru. Kita akan baca dalam Amsal 8 ayat 17, kita perhatikan. Amsal 8 ayat 17, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Wih, ini loh, Tuhan itu ternyata sudah mengasihi kita. Kenapa? Karena kita percaya. Dan Tuhan suka kepada orang yang percaya. Dalam bahasa lain orang percaya itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ada tambahannya, dan orang yang tekun. Tekun itu artinya tidak jemu-jemu. Tekun itu artinya tetap semangat meskipun ada kesulitan. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku, kata Tuhan. Sama Simeon hari itu bisa mendapatkan Tuhan. Bertahun-tahun dia menunggu waktu. Roh Kudus mulai gerakan hatinya dan dia, wah, puji Tuhan. Senang. Sama, saya punya harapan. Yuk kita masing-masing di tahun yang baru ini. Jangan pakai alasan apapun dah. Utamakan Tuhan, kita berpengharapan baru kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, damai sejahtera ada di dalam hatimu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyongsong hari baru dengan memuji Dia dan mempunyai damai, siapa yang bisa terima? Mereka yang mau datang ke rumah Tuhan. Siapa saudara? Mereka yang mau datang ke rumah Tuhan. Ayatnya perhatikan, ayat 27 dan ayat 38. Tolong dibacakan Pak Gun. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Iya, di sini ada dua orang, yang pertama bernama Simeon, yang kedua bernama Hana. Hana ini seorang nabiah, nabi perempuan. Nah, dua orang ini adalah orang yang tadi dikatakan saleh, hidupnya benar. Saleh ini adalah orang yang rajin ibadah, disebut saleh. Nah, dari dua ayat ini, ayat 27a secara khusus dan ayat 38a,
kita ini bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya, nah ini, Roh Kudus sudah mendorong kita untuk datang ke rumah Tuhan. Jadi saudara perlu ingat, kita yang sudah percaya kepada Tuhan masing-masing ini punya Roh Kudus. Sudah. Nah, Roh Kudus setiap hari memberikan dorongan dalam hati kita. Dorongannya apa? Jangan lupa minggu ibadah. Jangan lupa minggu ibadah. Jangan lupa minggu ibadah. Ada orang-orang tertentu hari Rebo sudah mulai gini. Wah, kok minggu ra tekan-tekan ya? Kok minggu ra tekan-tekan ya? Kok minggu ra tekan-tekan? Kenapa? Kok kita punya perasaan seperti itu? Iya, Roh Kudusnya tuh bergolaknya cepat. Nah, Simeon bersama Hana dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Hana juga sama, oleh Roh Kudus, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Jadi Hana bersama Simeon ini, ketika Yesus datang ke bait Allah, Roh Kudus itu bergolak dalam hati mereka apa? Cepat-cepat, wah cepat bergegas. Nah, waktu bergegas itulah mereka ketemu Tuhan. Di sini saya menuliskan, sebenarnya Roh Kudus sudah mendorong kita untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi, nah ini, semuanya tergantung dari hati kita saja. Kalau kita seringkali mau mengikuti perasaan hati kita, dengan menolak tidak mau datang, hari itu engkau kehilangan damai. Makanya lihat orang kalau kadang-kadang tidak ke gereja, pasti punya komentar begini. Aku jane gelo lho ora lunga gereja. Aku jane gelo lho. Harusnya tadi aku bisa ibadah. Lah kenapa kok enggak ibadah? Aku lagi jengkel. Daripada aku jengkel nang gereja sudah mendingan aku enggak ibadah. Tapi kamu rugi. Kenapa? Engkau sedang menolak gejolak hati daripada Roh Kudus. Roh Kudus mau mengerjakan hidup kita ini untuk apa? Damai, 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 damai. Tapi karena kita lagi mangkel, akhirnya kita memutuskan, tidak. Maafkan saya, apalagi kalau lagi mangkel sama Pak Pendetanya. Waduh, saudara langsung lihat pendeta ini sebel. Jangan lihat pendeta, lihat Tuhan aja. Saudara kadang-kadang sebel dengan teman sebelahmu. Ya kadang kita sedang duduk di sini pikirnya menghindari. Orang ngerti ya sing kuwi malah meluli gini loh, celingak-celinguk loh. Kita mangkel. Kita bisa rugi gara-gara apa? Nuruti perasaan hati. Padahal jelas ayat firman Tuhan ini, 2 ayat ini memberikan contoh. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Hana juga sama, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur. Nah sekarang permasalahannya kekuatan, power daripada Allah Roh Kudus dibandingkan dengan kekuatan hatimu itu kuat yang mana? Kalau kita lebih mempercayai kekuatan hati, maka yang terjadi kita kalah. Tapi kalau kita mau menerima pimpinan Allah Roh Kudus, powernya yang sedemikian membuat kita tuh dobrak dinding-dinding yang salah. Saudara mungkin pada waktu datang awal tuh rasa tidak nyaman tuh ada, mungkin. Tapi Roh Kudus itu nanti akan memberikan ganti. Damai. Damai. Ayem. Tentrem. Saudara begitu pulang dari gereja, rasanya wah enak, enak. Kenapa? Kita bisa mengalahkan tipu dayanya iblis. Tapi kalau kita semakin menolak kebenaran Allah, wajah kita ini semakin lingsut. Sekarang kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Tolong dibacakan Pak Gun. Jadi sudah jelas
bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, perkataannya apa saudara? Janganlah keraskan hatimu. Kata-katanya masih pakai lah. Janganlah. Kenapa ayat ini tidak berkata jangan keraskan hatimu? Nah, kalau itu sudah rada maksa. Tapi kalau janganlah keraskan hatimu, Tuhan memberikan pilihan. Ayo pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau ternyata engkau milih keraskan hati, ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi himbauan Tuhan jelas. Firman ini berkata sekali lagi, jadi sudah jelas. Kenapa dikatakan jadi sudah jelas? Hari itu sudah ada peristiwa. Bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Loh, sudah diterima nih kabar kesukaan. Kamu orang percaya pasti kamu masuk surga. Kamu yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Syaratnya apa? Ibadah, sambut Tuhan dan lain sebagainya. Tapi lebih nuruti perasaan hati, jengkel, mangkel dan lain sebagainya, disebut apa? Ketidaktaatan. Ibrani pasal 10 ayat 25 juga menjelaskan hal yang sama. Di akhir zaman marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mendorong supaya jangan ada orang yang meninggalkan persekutuan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada lagi upah, karena tidak ada lagi hal lagi yang bisa menebus. Ayatnya jelas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi saudara ini punya PR, kalau ada temanmu yang tidak mau datang ibadah, saudara harus mengingatkan, ayo datang ibadah supaya ada damai. Dan semakin giat melakukannya, kapan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perlu ingat, ini akhir zaman. Kita nuruti perasaan hati kita nggak mau datang ibadah, saya berkata rugi. Kita lebih menuruti apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Rugi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Berbuat dosa apa yang kita sengaja? Tidak ibadah. Konteks ayat ini kan begitu, ayat 25-26 ini bicara tentang ibadah. Sebab jika kita sengaja tidak ibadah, kita berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara mau minta yang gimana sama Tuhan? Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Iya, kalau kita ini bisa terus diberi umur yang panjang. Maaf, kalau seandainya lagi dilalah tidak ibadah, ngerti-ngerti kita dipanggil pulang, terus gimana? Kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara mungkin mendengar perkataan saya ini, mungkin saudara jemu. Tapi saudara perlu ingat, saya hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan pesan Tuhan itu komplit. Kenapa? Saya nanti tidak mau dituntut oleh Tuhan. Tapi ketika saudara tidak merespon apa yang saya katakan, masing-masing kita punya tanggung jawab. Tapi apa yang diperlukan, saya mengutip dari perkataan firman, bahwa ada sesuatu yang serius. Makanya hari itu Simeon bersama Hana jelas
mengutamakan datang ke rumah Tuhan, meskipun hari itu dia sudah nunggu lama. Simeon bersama Hana bisa lo ngambil pilihan, alas percuma lah, gejolak hatiku ini jangan-jangan cuma perasaanku tok, aku nggak mau datang lah. Tapi dua orang ini tidak seperti itu. Mereka tetap setia. Mereka datang ke rumah Tuhan. Waktu mereka datang ke rumah Tuhan, apa yang terjadi? Mengalami perjumpaan. Sama saudara kadang-kadang mengalami perjumpaan dengan Tuhan kapan? Waktu saudara mungkin lagi menyanyi. Lagunya biasa. Tapi tiba-tiba hatimu bisa ternyuh. Bisa tiba-tiba berderai air mata. Saudara bisa merebes mili. Dan saudara bisa berkata, ibadahku tadi enak banget. Loh kenapa? Gak ngerti. Tapi rasanya, hari ini enak. Itu loh. Tuhan tuh bisa memberikan sewaktu-waktu sesuatu yang sedang kamu butuhkan. Makanya yang kedua ini sangat penting. Orang yang menyongsong hari baru, orang yang mau memuji Tuhan, orang yang mau mempunyai damai, harus mau datang ke rumah Tuhan, katakan amin. Dimulai kapan dia ini? 1 Januari 2022. Besok tanggal 2 Januari, hari Minggu ibadah raya. Datang. Jangan kita punya alasan apapun. Tuhan jauh di atas segala-galanya. Kenapa harus begitu? Iya, suatu hari kita nanti butuh Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang terakhir. Mereka yang menyongsong hari baru dengan memuji Tuhan, yang ingin punya damai, mereka yang mau menyambutnya dengan pujian. Yang mau nyambut dengan pujian. Di sini saya tuliskan, damai dan sukacitamu ditentukan oleh sikap dan ekspresimu. Secara khusus dalam menyambut Tuhan. Pemazmur selalu berkata begini, untuk pemimpin pujian, Mazmur Daud. Untuk pemimpin pujian, Mazmur Asaf. Untuk pemimpin pujian, di situ kan banyak sekali tulisan begitu. Pertanyaannya begini, pemimpin pujian itu siapa sih? Apakah mereka yang ada di depan mimbar yang jingkrak-jingkrak, yang mengajak saudara nyanyi? Bukan. Pemimpin pujian itu adalah Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara bersama saya menaikkan pujian di hadapan Tuhan, saudara itu sedang memberikan persembahan terbaik, memberikan ucapan syukur terbaik kepada Tuhan sebagai pemimpin pujian. Nah, Simeon bersama Hana, mereka memiliki damai. Mereka memiliki sukacita karena apa? Ekspresinya itu, saya membayangkan ya. Saya membayangkan ekspresinya Simeon waktu ketemu Tuhan kemudian bisa nyenggol tuh bayi Yesus. Simeon itu pasti, wah, haleluya. Kira-kira mungkin begitu. Saking apa seneng. Bunga. Hana sama, ekspresinya begitu. Sehingga sukacita ilahi itu terpancar keluar. Nah, waktu sukacita ilahi itu terpancar keluar, yang dihasilkan apa? Damai. Wah, neng kene iki serasa dituku karo apa-apa ndak bisa. Enak. Itu seperti orang kalau bisa tidur yang berkualitas. Enak. Wah, pokoknya paling enak itu dah. Kenapa begitu? Di situ saya tulis, karena melihat keselamatan. Jadi waktu orang ini loh, waktu mau puji Tuhan, haleluya, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, wah, pokoknya seneng lah. Kenapa? Melihat keselamatan dari Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan itu hadir, meskipun kita kasat mata tuh tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tapi hadiratnya tuh loh bisa kita rasakan. Saudara perhatikan ayat 29 sampai dengan 32, saya akan bacakan.
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi waktu detik itu di mana Simeon ketemu dengan bayi Yesus, yang dia rasakan apa? Damai. Dia berkata begini kira-kira, Tuhan, kalau sekarang aku mati, aku sudah siap. Aneh ya, mati kok siap. Tapi coba pada umumnya orang kalau belum ketemu Tuhan, coba tanya, kowe siap mati apa ora? Ojo, durung, jangan. Lah kenapa? Durung siap. Lah kowe meh siap-siap apa toh? Dosaku teh akeh. Tapi coba saudara ketemu dengan orang benar, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, tanya coba. Kamu kalau dipanggil Tuhan mati, sewaktu-waktu siap enggak? Siap. Kok iso? Aku percaya Yesus, aku sudah diselamatkan. Ini yang dialami oleh Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Makanya orang Kristen kalau meninggal tulisannya apa saudara? RIP. Rest in peace. Kenapa? Istirahat dalam damai. Kenapa bisa istirahat dalam damai? Sudah ketemu Tuhan. Ayat ini memberikan sebuah isyarat, hidup tidak lagi takut. Orang Kristen yang masih mempunyai perasaan takut ini kita harus tanda tanya. Kita tidak perlu takut, kenapa? Ujung dari segala sesuatu yang kita jalani, ujungnya cuma satu, mati. Sudah itu aja. Nah, kematian orang di dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat, berharga setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Loh, mati saja berharga. Apalagi saudara dan saya yang masih hidup, saudara jauh lebih berharga daripada yang mati. Simeon mendeklarasikan itu semuanya kepada kita, kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Perjumpaan bersama Tuhan itu harus. Kenapa? Dalam ayat 30 dikatakan sebab mataku melihat keselamatan. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa lain, menjadi kemuliaan. Jadi 4 ayat ini komplit. Ada damai karena melihat keselamatan, melihat pernyataan untuk bangsa-bangsa, dan yang kemudian dikatakan apa? Untuk menantikan kelepasan. Dan yang paling istimewa dalam ayat 38 dikatakan demikian. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Jadi waktu kita ini mau bersama-sama datang memuji, mempermuliakan Tuhan, kelepasan yang Tuhan sediakan itu sudah mulai bekerja. Makanya lihat orang-orang yang mau datang kepada Tuhan secara sungguh, apapun yang menjadi ikatan hatimu tiba-tiba plong. Beban ada enggak? Tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Itu janji Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau berkata, kalau kita tidak mau memuji Tuhan, kalau kita tidak mau datang untuk mempermuliakan Tuhan, yang rugi siapa? Ya kita. Kita yang rugi. Makanya maafkan saya, orang-orang yang sedang tidak mau dilepaskan oleh Tuhan, maaf, biasanya matinya itu susah. Kenapa matinya susah? Iya, karena Tuhan menunggu. Menunggu apa? Kamu mau bereskan enggak? Dan biasanya nanti di ICU, harusnya sudah mati, tapi enggak mati-mati.
Sampai nanti datang hamba Tuhan, cuma mau mengatakan satu hal. Pak, bereskan hati Bapak ya. Meskipun Bapak hari ini sudah tidak bisa ngomong di mulut, tapi saya percaya Bapak masih punya hati, punya roh. Ayo sekarang hatimu di dalam kelemahan tubuhmu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau bereskan itu, aku mengampuni. Dan biasanya kalau orang yang mau beres itu biasanya gimana? Merebes mili. Enggak pakai lama. Mungkin setengah hari, mungkin sekian jam, tiba-tiba pulang. Rest in peace. Sama hari ini kita mau melangkah di tahun 2022. Masih ada 365 hari. Masih ada 12 bulan yang menanti. Pilihan ada di tangan kita. Mau damai bersama Tuhan, atau kita hanya jadi manusia biasa yang ya sudah sekedarnya. Hidup memang hidup, tapi tidak punya damai. Pilihan ada di tangan kita. Dan saya memilih, saya mau datang ke rumah Tuhan, saya akan memuji Tuhan, saya akan mempermuliakan nama Tuhan, karena saya ingin damai sepanjang tahun 2022. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus dan juga pembagian ayat mas untuk tuntunan kita masing-masing sepanjang tahun 2022. Nah, kita akan bersama-sama berdoa, bersama-sama minta kepada Tuhan supaya ayat mas yang kita terima sungguh memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, yes. Mari ekspresikan suara pujianmu kepada Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ya Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tunjukkan ekspresimu. Tuhan, ini aku. Aku mau memperbaiki hubunganku bersama Tuhan. Aku mengangkat hati, mengangkat tangan, karena aku percaya Engkau hadir di tengah pujian. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu. Mari kau yang sudah mengangkat tangan, berdirilah di tempatmu masing-masing. Nyatakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, di tahun yang baru, hari yang baru, aku sungguh mau mempermuliakan, memuji Engkau, supaya kuasa hadirat-Mu hadir dalam hidupku. Hidupku dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidupku dipenuhi dengan terang kemuliaan. Dan aku mau menjadi saksi-Mu, seperti halnya Hana. Dia bersaksi bagaimana Tuhan memberikan kelepasan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Yes, ini Tuhan, anak-anak-Mu, mereka yang mau menyembah, mereka yang mau mengangkat hati, mengangkat tangan, mereka menerima damai sejahtera, menerima sukacita, menerima berkat-berkat yang ajaib daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ku tahu hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus. Engkau bisa melihat Tuhan, tangan-tangan mereka yang teracung kepada Tuhan. Mereka yang mau mendedikasikan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Mereka yang sudah berdiri, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja melimpah. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera mengiringi mereka sepanjang tahun 2022. Amin. Kami yakin percaya Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani mengalir atas kami semuanya. Terima kasih. Dan mereka yang sakit disembuhkan oleh Amin. Tuhan. Yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kelimpahan.
bahkan kesuksesan hidup terjadi atas mereka pribadi lepas pribadi. Keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar Tuhan, kami mau mengokohkan itu semuanya dengan menyambut menerima roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami sudah berdoa mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Saya mengundang petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Kita akan kembali bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di tahun yang baru, tahun 2022, kami hamba-hambamu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami yang sudah dipercaya oleh Tuhan, kami mau melakukan tugas yang terbaik. Mereka Tuhan, hamba-hambamu yang sebentar akan membagikan roti dan anggur, Engkau berkati, urapi dengan pengudusan yang daripada Tuhan, sehingga impartasi yang terbaik yang akan seluruh sidang jemaat terima adalah hal-hal yang mengkuduskan. Berkati Tuhan hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan berkati roti dan anggur perjamuan yang sebentar Tuhan akan kami terima. Kuduskan menjadi substitusi, menjadi pengganti. Roti sebagai lambang daripada tubuh-Mu, anggur sebagai lambang daripada darah-Mu yang mengkuduskan, menyucikan. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. ku tahu hidupku, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Persembahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerimanya. Kalau sudah menerimanya, mari kita bersama-sama memegang roti dan anggur. Kita bersama-sama pagi hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga karena karya penebusan Tuhan. Dan terimalah berkat-berkatan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti,
Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan berkat. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah berkat-berkatan firman-Nya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama mendedikasikan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menerima akan tuntunan sepanjang 1 tahun ini dengan menerima ayat emas yang sebentar kami akan menerimanya. Ya Tuhan. Tuhan, tolong akan setiap sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang akan menerimanya, Kau beri hikmat sehingga saat mereka mengambil, itu adalah sesuatu yang tepat, yang menjadi penuntun hidup sepanjang tahun 2022. Berkati kami semuanya Tuhan, untuk menerima berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu masing-masing bisa mengambil satu
untuk setiap ayat mas yang dibagikan. Dan nanti kalau sudah selesai, apabila ada Bapak Ibu mengambil untuk yang ada di rumah yang hari ini tidak bisa hadir, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambilnya kembali. Baik, sudah semuanya, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah. Kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntun kami di awal tahun yang baru. Kami meyakini Tuhan di tahun 2022, Tuhan beserta dengan kami semuanya. Pertolongan kasih Tuhan yang ajaib melanda, kasih karunia Tuhan semakin heran, kekuatan serta kesehatan yang Tuhan nyatakan terjadi atas kami semuanya, sehingga kami menapaki tahun 2022 dengan kesetiaan yang daripada Tuhan. Amin. Hidup kami diberkati, keluarga kami mengalami anugerah kasih, serta pertolongan kemuliaan yang daripada Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, pagi hari ini kami terus mengingat akan saudara kami Bapak Hoking Hok yang masih opnam di Rumah Sakit Umum Temanggung. Kiranya kasih karunia Tuhan juga bekerja menolong, menjamah, memulihkan. Bapak Hoking Hok kembali mengalami kekuatan kesehatan yang senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan melalui obat, melalui perawatan dari tim dokter perawat Rumah Sakit Umum Temanggung, maka terjadi keheranan, terjadi hal ajaib karena Tuhan yang bekerja memimpin, menolong serta memberikan pemulihan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, dan tidak lupa kami juga berdoa untuk saudari kami Milka yang juga masih mengalami kelemahan yang sama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kembali. Dan kami percaya Tuhan di tahun yang baru, kesegaran kekuatan terjadi atas dua rekan kami ini, sehingga mereka semua Tuhan boleh memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak lupa Tuhan membawa akan Ibu Patriah yang juga mengalami sakit pendarahan. Kiranya Tuhan juga menolong serta memulihkannya. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya kami akan pulang, dan kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku.